Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Puja dan rasa syukur mari senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai dengan pada hari ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat, antara lain nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam mari kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita masih seputar tentang teks prosedur, yang mana pada hari ini merupakan pembelajaran kita yang kedua, yaitu pada subjudul menganalisis struktur teks prosedur, yang mana pada pekan kemarin kita telah banyak mempelajari tentang teks prosedur ini, yang mana pada intinya teks prosedur merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Nah, pada hari ini kita akan menganalisis struktur yang ada pada teks prosedur. Baik, langsung kita perhatikan ke layar. Yang pertama, teks prosedur itu terdiri atas teks yang memuat cara menggunakan alat, benda, atau sejenisnya. Nah, ini pada bagian pertama, tutorial cara menggunakan alat atau benda serta sejenisnya. Ini termasuk bagian dari teks prosedur. Kemudian yang kedua di sini, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas. Nah, inilah dia teks prosedur. Terdiri dia atas dua bagian. Kemudian langsung kita ke contoh. Nah, yang pertama di sini saya buat contoh teks prosedur tentang penggunaan alat. Nah, kita perhatikan dan kita simak bersama. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang diciptakan sebagai alat menghitung dan alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ingin digunakan, pastikan sudah melewati langkah-langkah berikut. Nah, kita perhatikan langkahnya. Yang pertama, sebelum menyambungkan komputer ke listrik, buka dulu penutup casing PC. Pastikan semua kabel sudah terpasang pada tempatnya dengan benar. Yang kedua, pasang kabel komputer ke stop kontak untuk menyambungkan komputer dengan listrik. Yang ketiga, hidupkan komputer melalui tombol power pada PC hingga terdengar suara dengung ketika PC dihidupkan atau lampu pada PC menyala. Yang keempat, hidupkan monitor melalui tombol power monitor. Yang kelima, komputer akan masuk ke mode booting. Ketika booting sudah selesai, maka komputer Anda sudah siap digunakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks prosedur tentang penggunaan alat, yang mana di sini dijelaskan bagaimana komputer digunakan. Nah, kemudian pada contoh berikutnya, nah masih seputar tentang penggunaan alat, yang mana yang tadi kita pelajari tentang penggunaan komputer. Sekarang pada contoh 2 kita akan perhatikan di sini judulnya cara menggunakan mesin cuci. Baik, kita perhatikan. Mesin cuci adalah alat listrik yang berfungsi untuk mencuci, membilas, dan mengeringkan pakaian, hingga ia sangat membantu para ibu rumah tangga untuk meringankan kerja mereka. Namun,
Apakah kalian tahu ada banyak jenis mesin cuci? Salah satunya mesin cuci bukaan atas dengan satu tabung. Berikut ini cara penggunaannya. Langkah-langkah. 1. Colokkan kabel mesin cuci ke stop kontak. Kemudian yang kedua, pilih baju kotor yang akan dicuci. Langkah ketiga, masukkan ke dalam mesin cuci. 4. Setelah itu, masukkan deterjen dan pewangi jika ada. 5. Dan kemudian tutuplah. Langkah ke-6, pilih menu mencuci baju. 7. Pilihlah level air dan pilih tombol mencuci, membilas, dan mengeringkan. 8. Kemudian tekan tombol start dan tunggu sampai 1 jam. 9. Setelah berhenti, angkatlah baju yang telah dicuci. 10. Jemur baju tersebut di bawah sinar matahari. Nah, ini dua contoh. Kita perhatikan teks prosedur tentang penggunaan alat. Yang pertama tadi tentang penggunaan komputer, yang kedua mesin cuci. Kemudian pada bagian yang kedua teks prosedur yaitu tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, kita perhatikan di sini ada contoh satu teks prosedur tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu aktivitas. Cara membersihkan sepatu bertali. Sepatu yang bertali merupakan sepatu yang lazim digunakan oleh anak-anak sekolah ataupun para mahasiswa. Cara membersihkan sepatu ini agak repot, karena yang harus dicuci bukan hanya sepatu, melainkan tali sepatunya juga. Adapun langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam membersihkan sepatu bertali adalah sebagai berikut. Yang pertama, lepaskan tali sepatu dengan hati-hati. Langkah berikutnya, setelah itu rendamlah tali-tali sepatu ke dalam larutan deterjen yang telah disediakan selama kurang lebih 10-20 menit. Langkah ketiga, siapkan sikat dan deterjen bubuk. Lalu deterjen dimasukkan ke dalam ember baru dan dilarutkan dengan air. Larutan ini digunakan untuk membersihkan sepatu yang sudah disikat. Berikutnya, sikat sepatu dengan menggunakan sikat yang disediakan hingga noda-noda di sepatu menghilang. Sebisa mungkin, sikat yang digunakan tidak ditaburi dengan bubuk atau larutan deterjen. Langkah berikutnya, setelah nodanya pudar, masukkan sepatu ke dalam larutan deterjen yang telah disediakan. Sehabis itu, sepatu disikat kembali agar nodanya benar-benar hilang. Langkah berikutnya, untuk tali sepatu, angkat tali tersebut dari rendaman, lalu dikucek hingga nodanya hilang. Sehabis itu, bilas dengan air jernih. Langkah berikutnya, masukkan segumpal koran bekas ke dalam bagian dalam sepatu. Jemur sepatu beserta talinya di tempat yang tidak terlalu panas. Nah, di sini bisa kita perhatikan cara-cara membersihkan sepatu bertali. Nah, di sini beda dengan yang tadi ya. Yang mana pada yang tadi pelajaran tentang penggunaan alat, sementara ini cara melakukan sesuatu ataupun aktivitas untuk membersihkan sepatu bertali. Kemudian kita perhatikan ada contoh 2. Contoh 2 teks prosedur tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu aktivitas. Yang mana judulnya di sini kita perhatikan cara membersihkan kulit wajah. Nah, membersihkan kulit wajah amat penting agar wajah lebih terawat dan tidak kusam. Adapun cara membersihkan kulit wajah dengan baik adalah sebagai berikut. Pertama, cucilah tangan hingga benar-benar bersih. Yang kedua, siapkan air hangat agar kotoran di wajah dapat dibuang dengan lebih mudah. Yang ketiga, siapkan sabun atau pembersih wajah yang sesuai dengan kondisi kulit wajah.
Yang keempat, bilaslah wajah dengan air hangat secara perlahan. Yang kelima, gosokkan dengan pelan sabun atau pembersih wajah yang telah disiapkan. Berikutnya, pijatlah kulit wajah dengan menggunakan jari jemari tangan secara memutar hingga benar-benar merata. Kemudian, basuh kembali muka dengan air hangat. Keringkan wajah dengan handuk bersih. Nah, kita perhatikan, ini merupakan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu aktivitas. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya teks prosedur itu, teks yaitu yang berupa langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu ataupun tentang penggunaan sesuatu alat. Intinya teks ini merupakan tutorial untuk melakukan sesuatu. Nah, fungsinya untuk memudahkan kita tentunya melakukan langkah-langkah secara benar ataupun menggunakan alat secara baik. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu struktur dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama di sini bagian tujuan. Bagian tujuan ini dibuat teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya berupa judul ya. Nah, contohnya cara mengurus surat izin mengemudi. Kemudian, yang kedua, berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep makanan atau cara membuat sesuatu. Nah, misalkan kita mau memasak mie instan. Nah, otomatis di sini ada bagian material. Kenapa? Karena untuk memasak sebuah mie instan, otomatis kita ada resep-resepnya. Nah, pada resep-resep yang kita tuliskan itu, nah, inilah yang dikatakan bagian material. Kemudian yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Nah, kita perhatikan pada umumnya sih, bagian struktur teks prosedur itu ada bagian tujuan, kemudian langkah-langkah. Yang nomor 2 ini jarang kita temukan. Itu biasanya kita temukan pada sesuatu langkah yang misalkan memasak suatu makanan atau menggunakan alat. Ya, di situ kita tuliskan bahan-bahannya. Nah, pada teks tadi kita perhatikan memang di sini tidak ada ya. Yang ada cuma 2 bagian, yang mana ini tujuan, cara membersihkan kulit wajah, kemudian langkah-langkah. Tidak sesuai dengan yang ini, struktur. Pada teks tadi hanya ada bagian tujuan, kemudian ada bagian langkah-langkah, sementara bagian material tidak ada. Ya, karena pada teks itu kita tidak menggunakan bahan-bahan. Nah, itu dia. Kemudian kita perhatikan macam-macam teks prosedur. Yang pertama di sini teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasa hanya 2 atau 4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook. Ini merupakan langkah prosedur yang sangat-sangat sederhana. Kemudian, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, kemudian prosedur pembuatan KTP. Nah, bedanya apa? Teksnya yang lebih panjang sedikit daripada prosedur sederhana. Kemudian, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah
tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita dapat merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Nah, inilah macam-macam dari teks prosedur tersebut. Kemudian, di sini Bapak akan memberikan penugasan, yaitu yang pertama, tuliskan satu contoh teks prosedur tentang langkah-langkah melakukan sesuatu aktivitas. Nah, ini silakan boleh dituliskan, kecuali jangan sampai dituliskan contoh yang tadi ya. Kemudian yang kedua, di sini tugas yang kedua, tuliskan satu contoh teks prosedur tentang cara penggunaan sebuah alat. Nah, masing-masing contoh satu, yaitu tentang langkah-langkah melakukan sesuatu, kemudian langkah penggunaan alat. Oke, ini tugasnya anak-anak kami sekalian. Ya, cukup sekian pembelajaran kita tentang teks prosedur pada pertemuan kedua ataupun sub materi yang kedua, yang mana pada hari ini kita membahas tentang struktur teks tersebut. Nah, bila masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak langsung, atau boleh ditanyakan pada channel YouTube kita, karena nanti video ini tertera pada YouTube kita, yaitu di channel OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan. Nah, dalam memberikan komentar, selalu saya sarankan berikan komentar yang positif, agar nantinya komentar-komentar tersebut bisa kita jadikan acuan untuk pembuatan video-video berikutnya, video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Akhir kata, marilah kita berlomba-lomba selalu mencapai suatu kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.